Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ternyata akhirnya seorang mantan Presiden Jokowi mengakui ya, perintahkan Bara JP untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Menyebut kalau Bapak memberikan arahan ke mereka untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode, itu bagaimana Pak? Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu. Ini kan yang menjadi highlightnya kan 2 periodenya Pak, ini apakah memang Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. jadi nanti di 2029 Pak Prabowo dan Mas Gibran akan maju lagi? Saya sampaikan itu ke relawan. Jadi Bapak juga mendukung untuk 2 periode Pak? Saya sampaikan itu ke relawan. Ya, bagi kami sebagai masyarakat Indonesia boleh-boleh aja. Silahkan. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin ya Prabowo bersama Gibran ini ya akan bersama-sama melaju begitu kan ya setelah nanti Pilpres di tahun 2029? Tadi terima kasih ada yang sebut Prabowo 2 periode. Saya kira saya mau koreksi. Kader-kader muda, saya mau koreksi saudara-saudara. Please, tolong jangan sebut seperti itu. Kita belum 1 tahun menjalankan amanah. Ya. Niat itu silakan disimpan dalam hati. Tetapi saya sudah katakan, nanti yang menentukan apakah Prabowo 2 periode atau tidak, selain yang Maha Kuasa, Prabowo sendiri. Kalau saya menilai bahwa diri saya tidak mencapai apa yang saya canangkan, saya tidak mau maju lagi sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya akan menilai. Kalau seandainya saya menilai diri saya tidak berhasil, saya mohon dengan sangat, jangan saudara harapkan saya mau maju lagi. Sebagai seorang pejuang, kita hanya ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Pertanyaannya kan simpel. Bagaimana AHY yang sekarang ini popularitasnya lebih tinggi, saya kira lebih tinggi dibandingkan dengan Gibran soal kinerja dan sebagainya. Coba kita bayangkan begitu. Kalau bersama-sama lagi, saya kira agak jauh begitu. Karena partai-partai koalisi seperti Golkar, seperti PAN, seperti Nasdem, mungkin ada satu hal yang kemudian dibicarakan ya soal wapresnya siapa begitu. Karena kita lihat saja dengan adanya situasi dan kondisi saat ini, masyarakat lagi menunggu begitu kan ya. Apakah ini yang digaungkan oleh termol-termol mereka untuk ya Gibran ini selalu diambil kembali untuk menjadi wakil presiden atau menjadi rival dari seorang Presiden Prabowo itu sendiri. Nah, dengan adanya pengakuan dari Jokowi inilah yang kemudian ya Prabowo sudah sempat ya pernah berkali-kali yang mengingatkan ya Prabowo larang kader teriak presiden 2 periode bro. Padahal Prabowo ini masih menolak begitu kan ya. Jangan gaungkan 2 periode ya. Jangan teriak-teriak dan kuar-kuar 2 periode kita ini. Kenapa kata Presiden Prabowo? Presiden Prabowo mengatakan bahwa ya kita ini ya kalau tidak sesuai dengan hati nurani masyarakat, kalau tidak sejalan, artinya gagal pemerintahan kita ini. Ya, ngapain kita harus teriak-teriak 2 periode? Kata seorang Presiden Prabowo. Kira-kira seperti itulah. Jadi saya kira ini menurut saya pribadi biasa-biasa aja begitu kan. Ya ketika Prabowo larang para pendukung-pendukungnya gembar-gembor soal 2 periode itu begitu. Kenapa? Karena kita lihat saja bagi seorang Presiden Prabowo tidak ingin terganggu soal stabilitas politiknya. Ya, kata Prabowo belak-belakan tidak mau ya maju 2 periode jika gagal dan ancaman pemberantasan korupsi ini masih biasa-biasa aja.
Dan saya yakin dan saya yakin-yakinnya Presiden Prabowo sudah melontarkan itu. Tapi namanya geng Solo ngeyel terus. Wakil Presiden nampaknya mau digandeng terus. Padahal sudah tidak laku ini. Jadi artinya apa? Artinya walaupun ada relawan-relawannya, apakah sebagai seorang mantan presiden masih memelihara relawan-relawan itu begitu? Buat apa? Relawan itu yang sesungguhnya kalau sudah selesai, ya selesai semuanya begitu, tanpa dipelihara apapun begitu kan. Coba kita bayangkan, Presiden Prabowo hari ini begitu. Ada nggak relawan-relawan mereka yang masih ngotot 2 periode? Saya kira tidak ada begitu. Yang ngotot 2 periode itu adalah sana para termol-termol mereka begitu kan. Takut Gibran ini takut tidak diambil lagi di tahun 2029. Apakah dia punya partai? Tidak. Benar nggak begitu? Nah, situasi inilah yang kemudian saya kira dengan menggaungkan 2 periode ini mengganggu stabilitas politik Prabowo sehingga asumsi masyarakat belum apa-apa sudah mau berbicara masalah soal pilpres. Itu maksud dan tentu yang kita alami yang sekarang ini Prabowo lagi yang membereskan bagaimana situasi dan kondisi saat ini, ekonominya bagaimana, ya politiknya, demokrasinya dan sebagainya. Ini yang diberesi oleh Prabowo hari ini. Jadi saya kira banyak pernyataan-pernyataan muncul di berbagai media sosial begitu. Dan pada akhirnya orang akan melihat ya. Satu tahun kepemimpinan dari seorang Prabowo ini begitu kan ya. Masih belum membicarakan soal pilpres. 2 tahun, 3 tahun. Baru memulai siapa mereka begitu kan. Ya kita tunggu saja. Begitu nafsunya begitu ingin mengangkat bahwa ya sosok dari termol-termol itu begitu kan. Ingin menjadi seorang presiden kembali begitu. Siapa mereka? Ya melalui anak-anak mereka begitu. Ngeri kan pada akhirnya. Jadi saya kira ini menurut saya pribadi ya gak ada masalah begitu kan. Ya cuma kita lihat saja ya banyak persepsi di publik begitu kan soal bagaimana pengakuan-pengakuan dari seorang presiden, mantan presiden itu begitu kan. Saya menganggap hal-hal yang wajar begitu kan. Tapi tidak perlu diungkapkan kembali hari ini. Biarlah masyarakat yang bisa menilai. Apa yang harus dinilai? Kinerjanya. Bagaimana dampak positif kepada masyarakat. Apa yang diberikan hari ini kepada masyarakat. Ini masih 1 tahun kok. Sudah ngomongin masalah soal pilpres. Ya, sudah mengawal masalah 2 periode begitu kan. Kita tahulah negara kita negara demokrasi. Masih banyak orang-orang yang pinter. Masih banyak orang-orang yang punya partai. Elektabilitasnya sangat tinggi. Bisa bekerja. Seperti AHY misalnya. Jadi saya bukan mendukung siapa-siapa. Tapi melihat situasi dan kondisi hari ini. Prabowo tidak boleh diganggu stabilitas politiknya. Agak fokus begitu kan. Kalau kinerjanya baik, saya yakin baik Gibran, baik Anies Baswedan, biar siapapun begitu kan. Apalagi seorang Presiden Prabowo. Kalau kinerjanya baik kepada masyarakat, saya yakin dan saya yakin-yakinnya akan dipilih kembali bro. Tapi yang sekarang ya kita nampaknya sudah mulai kepanasan begitu. Kenapa bang kok kepanasan? Ya kita lihat saja realitasnya. Banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial itu begitu kan. Coba bang kita baca komentar-komentar netizen. Ayo kita baca. Coba ini salah satunya nih. Ya nggak tahu malu kata netizen begitu kan ya ini. Hai Jokowi, Gibran itu apa? Kok langsung didorong maju lagi ya? Udah terdesak ya buru-buru sok menyokong 2 periode. Emang apa ini? Alangkah indahnya bagi bangsa jika Jokowi memberikan pesan kepada Pak Prabowo agar bisa menyelesaikan berbagai masalah bangsa dengan istiqomah, konsisten di jalan yang benar selama 5 tahun ini. Tetapi kenapa Pak Jokowi malah memikirkan bagaimana melanggengkan kekuasaan 2 periode? Rakyat nanti akan menentukan di tahun 2029. Betul begitu kan? Tapi kita lihat saja sekarang ini nampaknya masyarakat sudah paham begitu kan, mana kinerja yang baik dan mana yang tidak. Persepsi inilah yang kemudian muncul di berbagai media sosial ya, memberikan arahan 2 periode. Emang Jokowi siapa? Bukan ketua umum partai, bukan. Ya mantan presiden, oke lah begitu kan.
Tapi kita lihat saja, semua orang punya kepentingan masing-masing. Jangan-jangan begitu kan, di tubuh Golkar ada orang yang kemudian bisa melebihi dari sosok dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Elektabilitasnya misalnya begitu kan. Pertanyaan sekarang, kalau ketua umumnya adalah Bahlil, bisa saja Bahlil begitu kan. Demokrat ada AHY, PAN ada Zulhas begitu kan, ya. Terus kemudian PKB ada Muhaimin dan sebagainya. Jadi daripada kita mengambil dari hal-hal yang seperti itu, yang mending stabilitas politiknya dijaga begitu kan, ya, melalui partai-partai itu begitu. Jadi saya menganggap bahwa apa yang kemudian muncul narasi-narasi sekarang ya nggak ada masalah sebenarnya. Cuma ya masyarakat ya masih tergiang-giang begitu kan soal bagaimana dua periode begitu. Kok masih berjalan 1 tahun sudah menggaungkan 2 periode? Ini kan ngeri. Ini kan nafsu kekuasaannya sudah muncul di situ, bro. Benar nggak begitu? Nafsu kekuasaannya ini sudah muncul begitu kan. Makanya mantan presiden ke-7 ini, yakni Joko Widodo ini mengungkapkan bahwa dirinya sudah memerintahkan relawan Barajipi untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Nah, arahan itu ya sudah lama disampaikan oleh seorang Jokowi. dan kita tahu bahwa Ketua Umum Bara ini begitu kan, Willem Frans ini begitu kan, yang menyebutkan bahwa relawan Barajipi tetap mendukung penuh ya pemerintah Prabowo Gibran. Kalau mendukung Prabowo Gibran, oke lah dalam pemerintahan itu. Nggak ada masalah, bro. Saya mendukung penuh terhadap pemerintah Prabowo Gibran. Oke, nggak ada masalah di situ. Tapi redaksi yang kedua adalah ya mendukung dan mengakui bagaimana ini hal yang diperintah oleh Jokowi begitu kan ya, untuk menggaungkan 2 periode. Untuk mendukung 2 periode. Belum apa-apa. Padahal Prabowo sudah menolak begitu kan. Jangan membicara ini dulu, jangan keluar-keluar dulu masalah 2 periode. Kata seorang Presiden Prabowo. Memang Presiden Prabowo sudah mengatakan bahwa kalau kita gagal, nggak usah gaungkan ya teriak-teriak 2 periode. Jadi artinya apa? Artinya Presiden Prabowo Subianto itu melarang ya kadernya untuk meneriaki dirinya maju kembali sebagai seorang presiden 2 periode. Nah, pernyataan Prabowo inilah yang kemudian menyampaikan di berbagai pidato begitu kan. Salah satunya di acara Kongres 4 di organisasi Sayap Pemuda Gerindra begitu kan, atau TIDAR ya. Dia menyampaikan jangan memaksa ya dan bahkan melarang kader-kadernya meneriakan keluar-keluar 2 periode. Nah, dia merespon beberapa kali begitu kan sorakan peserta kongres kepada dirinya bahwa Presiden Prabowo itu mengaku ya berterima kasih atas dukungan itu, namun dia meminta maaf agar hal itu tak lagi dilakukan. Nah, ini sudah jelas, bro. Artinya secara tidak langsung Prabowo hari ini menolak keluar-keluar 2 periode. Kenapa? Karena ingin melihat dulu kinerjanya. Buat apa teriak-teriak presiden 2 periode, tapi kinerjanya masih buruk. Kinerjanya masih belum pro terhadap rakyat. Inilah yang kita lakukan oleh Presiden Prabowo begitu. Berbeda dengan Gibran begitu kan ya. Yang kemudian para relawan-relawan mereka masih menggaungkan 2 periode. 2 periode dari mana? Ya kinerjanya masih belum jelas kelihatan dampaknya kepada masyarakat. Ini kan masih 9 bulan memimpin begitu kan. Ya belum 1 tahun sudah mau bernafsu untuk menjadi 2 periode. Ini kan apa kata dunia begitu. Jadi secara tidak langsung begitu kalkulasi politiknya adalah ketika Prabowo bekerja sebaik mungkin ya, wakil presiden bekerja sebaik mungkin, masyarakat akan melihat itu sendiri tanpa dorongan apapun begitu kan ya. Jadi kalau ada relawan diperintahkan 2 periode, saya masih dini ini. Ngeri-ngeri sedap, bos. Jangan-jangan ini ingin berkuasa begitu. Pada akhirnya orang-orang muncul spekulasi-spekulasi yang ada begitu. Jadi dengan adanya seperti ini, Prabowo ini sudah melarang ya para pendukung-pendukungnya gembar-gembor 2 periode. Dan itu sudah belak-belakan seorang Presiden Prabowo begitu kan ya. Tidak akan mau maju 2 periode jika gagal. Dan mengancam begitu bagaimana soal korupsi kalau tidak dibereskan tidak mau maju begitu. Itu sudah jelas. Sudah jelas begitu ya, karena memang Jokowi sudah mengakui memerintahkan relawan untuk mendukung Prabowo Gibran hari ini ya.
Oke lah, tidak ada masalah begitu. Tapi perlu diingat bahwa masyarakat hari ini lagi lagi melihat begitu kan ya, bahwa apakah seperti ini cara proses demokrasinya begitu. Belum apa-apa saja sudah teriak-teriak 2 periode dan sebagainya begitu. Ini amankan 2 periode, Jokowi instruksikan ke seluruh relawan kawal Gibran di Pilpres 2029. Halo Mulyono, mana bisa daftar Pilpres 2029 kalau nggak ada ijazah aslinya? Atau direvisi dulu Undang-Undang Pilpres bahwa syarat capres dan wapres tak perlu ijazah asli. Ya MK sudah mengetok palu begitu kan, harus punya ijazah begitulah. Jadi sekarang ini saya melihat bahwa tentunya begitu kan ya, melihat bahwa oke lah kinerja dulu dibandingkan dengan teriak-teriak 2 periode begitu. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini kalau memang bekerja secara serius bukan tidak mungkin akan menjadi seorang presiden. Tapi jangan saya kira ini blunder begitu bagi seorang Jokowi sendiri dan bahkan para pendukung-pendukungnya. Ini terlalu dini untuk mengkondisikan bagaimana seorang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini menjadi ya digaungkan menjadi 2 periode. Ya dalam artian bahwa Prabowo mau nggak ya bergandengan lagi begitu. Mau nggak begitu? Jadi kalau nggak mau saya kira nggak jauh dalam konteks ini begitu kan. Ya mungkin Prabowo akan mengambil langkah-langkah yang kemudian seperti orang yang seperti AHY ya, itu di kalangan militer. Karena Prabowo suka sekali di kalangan-kalangan militer itu begitu kan ya. Coba dilihat di kalangan banyak para pensiunan purnawirawan, banyak yang kemudian masuk di kabinet Prabowo Gibran begitu kan. Jadi secara tidak langsung persaingan ini ya AHY tidak tinggal diam ini. Ya, karena kinerja AHY sangat luar biasa sekarang, ya. Walaupun AHY misalnya digadang-gadang menjadi salah satu calon presiden dan wakil presiden, tidak pernah relawan-relawan mereka menggaungkan 2 periode ganti Gibran. Tidak pernah soal itu begitu. Karena masyarakat hari ini melihat kinerja-kinerja yang baik. Dan inilah yang kemudian menurut saya pribadi begitu kan ya. Terlalu bernafsu lah begitu kan untuk menjadi kekuasaan yang begitu diharapkan. Benar-benar rakus ya dan tak terkira ya. Negara mau dikuasai gak memikirkan memberikan kesempatan bagi warga lain. Semua mau disosor keluarga sendirian. Mau dikawal seluruh termol juga anaknya gak punya apa ini. Ini demi mengamankan kepentingan dan bisnis ya dan korupsi. Wah, ingat kekuasaan manusia itu ada batasnya. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen ya, satu persatu di situ begitu. Tapi saya menyimpulkan bahwa apa yang kemudian kita lihat hari ini terlalu dini lah ya. Mantan Presiden Jokowi ini nampaknya terlalu blunder mengatakan 2 periode itu begitu. Kenapa? Karena masyarakat yang saya katakan tadi melihat kinerjanya. Ya, kinerjanya itu bagaimana? Kalau kinerjanya baik, saya kira nggak ada masalah. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Hot dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.